Guys, ini buat perut bagian bawah, terutama depan. Kalau samping, nah, tapi latihan buat bulan puasa. Nanti bulan puasa gue bakal latihan di rumah kayaknya. Gue bulan puasa bakal pulang kampung, nggak kerja kayak gini lagi. Pulang kampung gue udahan kerja kayak gini. Udah masuk lagi. Pasien gue lagi makan, cuy, ntar gak habis-habis makannya. Apakah kuning telur rebus bisa bikin buncit saya mah? Hati-hati bang, lu kerja apa di situ perawat? Hati-hati, kuningnya jangan dimakan kebanyakan karena kolesterolnya tuh lumayan tinggi. Iya, bukan resign sih, lebih tepatnya kontraknya habis. Kontrak gua habis, bukan resign. Kontrak gua tuh habis. Capek gua bang kerja kayak gini, sumpah. Tuh gue udah ini tuh udah batas-batasnya gue tuh di fase-fase gue tuh kayak udah nggak kuat. Kayaknya udah batasnya tuh emang sampai di sini. Jelas dong, kolesterol tuh hati-hati bang, bahaya. Kalau pasien lu meninggal, lu mau kerja apa bro? Gue kan bentar lagi berhenti, pak. Kalau pasien gue meninggal, gue tuh bakal ke kantor lagi, ke asrama, ke yayasan lagi. Jadi gue ntar di yayasan, di asrama tinggalnya sambil nunggu pasien, nunggu panggilan. Gue di situ. Jadi ntar hari interview lagi kalau ada pasien. Gue ini bang, gue masih pikir-pikir di Depok banyak yang nawarin. Cuman kalau di atas gajinya cuma 4 juta 5 juta, nggak bisa nabung gue, nggak bisa ngirim ke keluarga karena boros, belum bayar kosan, makan, listrik, internet itu habis, nggak ada yang bersisa kayaknya. Belum gue transferin ke orang tua gue, nggak ngejim. Tahan berapa lama bang? Tahan apa namanya? Kan enak di situ, tinggal ngejimnya berapa? Lu kan ngelihat enaknya doang bang. Yang gue liatin tuh cuman enaknya doang. Olahraga tak kira kolesterol ya bang. Kuningnya itu jangan banyak-banyak. Iya, gak sedangkan. Gue tuh bertahan di sini tuh walaupun gajinya 4 juta tuh karena memang bersih. Karena gue tuh ditanggung. Yang pertama ditanggung, makan minum gue ditanggung, walaupun mungkin pada dasarnya apa aja dimakan, tapi seenggaknya tuh 4 juta tuh bersih, bisa gue kirim ke kampung gitu loh. Bisa gua tabung 1.500.000 gitu, bisa ada masuknya gitu loh. Tapi kalau kalau gue kerja kayak lain misalkan 4 juta 5 juta itu bakal nggak ada yang bersisa mungkin karena memang banyak. Modern micet ya Allah, gue nggak segitu juga kali bang. Kalau yang itu di perusahaan gede bang, iya makanya gue bilang, makanya gue bertahan di sini tuh udah 7 tahun 8 tahun gue di sini. Gue ngerawat si kakek ini 8 tahun cok. Gue bertahan karena memang kebutuhan gue, keluarga gue. Tapi mungkin sekarang udah nyampe limitnya tuh, memang sekarang udah bener-bener gue tuh capek ngerasain, badan gue udah capek, mental gue tuh udah capek. Jadi menurut gue daripada gue gila, mungkin udah waktunya gue untuk berhenti gitu loh. Apa balik yang dulu bisa latihan dulu juga nggak masalah.
Masa lu sekarang 4 juta kurang tuh 3,9 gaji gua atau jam kerjanya 24 jam, gua kerjanya 24 jam. Sampai Maret gua tadi gua semalam gua udah ngomong sama bos gua, jadi di tanggapan bos gua tuh kayaknya dia nggak suka gua keluar bang, soalnya memang si kakek ini kita membutuhkan tenaga dan sabar yang cukup ekstra. Kalau misalkan kalau gua keluar mungkin pengganti gua nggak sekuat gua yang bisa ngangkat-ngangkat pasien gua ini. Jadi bos gua tuh kayaknya nggak suka gua keluar, tapi ya gimana, gua tuh harus mikirin gua ya kedepannya. Gua tuh udah umur 26 tapi gua belum punya apa-apa, rumah belum punya, sedangkan umur segini terus tuntutan dari orang tua gue tuh banyak. Jadi gue kayaknya tuh pikir-pikir mendingan keluar negeri jadi perantau, nggak apa-apa di sawit juga nggak masalah, yang penting tuh ketutupan semuanya. Iya, lu bisa work out memang. Tambahin gitu, lu ngomong terus terang aja bang, kan dari kantor, gue tuh dari kantor nggak bisa lah, gajinya tuh dari kantor. Jadi bos gue nih ngirimnya ke kantor baru ke gue, kantor ngirim ke gue. Dan lagi menurut gue bos gue juga lagi di fase-fase anaknya lagi kuliah, lagi memerlukan biaya, jadi kayaknya nggak bisa dia. Kalau gue minta gaji yang naik lagi nggak bisa. 1 tahun gue konsisten. Iya, kalau kuliah kan juga butuh biaya kak. Kuliah itu butuh biaya, dan juga itu yang pertama gue paling tahu kebisaan gue, ke apa sih namanya, keahlian, bukan keahlian sih, sampai batas mana otak gue. Kalau gue tuh bukan orang yang tipe pelajar yang nggak senang belajar, jadi bisa dibilang otaknya tuh buntu, nggak bisa belajar, nggak bisa yang namanya belajar. Gue memang dari kecil tuh memang biasanya tuh memang kasar, kerjanya kerja kasar, nggak mikir. Jadi kalau buat sekolah tuh gue nggak bisa yang namanya belajar. Mana bang, Depok, temet gitu. Gue tuh nggak bisa kerja kayak mikir-mikir, tuh nggak bisa kayak belajar gitu, nggak bisa. Gue tuh lebih bisanya tuh kalau mendingan praktekin langsung, nggak bisa yang namanya kayak dijelas-jelasin tuh nggak bisa. Depok 4 juta ya. Udah. Kalau nggak nikah, nama rezeki bang, yang di nikah itu banyak yang dipikir bang. Nikah itu banyak yang dipikir. Gue tuh bakal mikir kalau nikah lagi bakal, eh, istri gue bakal kuat lagi nggak sama orang tua gue, gitu lagi yang dipikirin. Bukan masalah rezeki lagi, orang tua gue sama mantunya ini bakal bisa akrab nggak. Gue tuh orang tua gue tuh lumayan keras sifatnya, jadi gue banyak yang dipikirin, nggak cuman masalah itu doang, rezeki. Coba bayangin bang, kalau si kakek harus bisa, bisa memang harus bisa, tapi kan berantem. Enggak